Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mengencangkan golok super premium yang kata orang sono bilang ya. Golok super premium ini karena ada satu minus. Untuk reviewnya silahkan dicek di postingan-postingan saya sebelumnya tentang review golok super premium ini. Jadi ada minusnya seperti ini ya, duo Mister Otok-otok ini. Otok-otoknya ini sangat membahayakan bagi pemiliknya ya, karena begitu dia jongkok sedikit saja maka bilah ini akan lari atau lepas atau keluar dari sarungnya. Oke, langsung saja kita akan mengencangkannya. Pertama, peralatan yang digunakan adalah lem cair. Ada yang bilang ini lem G, ada yang bilang lem Korea dan lain sebagainya. Saya plastiki ini karena sudah ini ya, cepat kering dia kalau nggak dibungkus plastik, dan ini sangat keras sekali lengketnya, ini cepat kering. Ini pertama. Yang kedua, medianya adalah nih, bantalan atau alas dari sepatu bekas ya. Sepatu bekas jangan lupa dicuci dulu, dibersihkan, disucikan dulu. Nih bantalan bekas kecil ya, berarti bekas anak saya ini, bekas sepatunya anak saya yang sudah tidak dipakai karena dia sudah SMP. Oke, pakai ini. Selanjutnya medianya adalah gunting atau pisau, silahkan. Terus kita lihat dulu, kita cek. Ini sangat longgar sekali ya, berbahaya ini. Dalamnya sangat longgar sekali, kurang rapat. Kita lihat, kita ukur dulu seberapa yang dibutuhkan. Oh, persis segini. Lanjutnya kita potong. Yang paling enak pakai gunting guys, karena tadi kayak saya kelupaan tidak membawa gunting. Kita potong segini, kita masukkan di dalamnya sampai tidak kelihatan di sini ya. Lanjut, kita lihat ini masih berlubang karena tertutup kresek aman. Kita siram dengan lem. Kita tetesi lem di dalamnya sini. Kita rekatkan, ada yang renggang-renggang tadi ke bawahnya, sambil kita tiup-tiup biar cepat kering. Jadi tidak perlu nunggu lama, ini cukup ditiup itu udah kering dia. Nah, sudah terlihat kering. Kita coba masukkan goloknya. Rapat ya. Karena sebelumnya dia dikasih bekas gergaji. Kalau seandainya dia tidak ada bekas gergajinya, ya insya Allah lebih gampang penanganannya.
Oke, rapat. Kita coba pakai golok kecil dulu, kita ratakan dulu. Jadi ini jadikan kanibalnya, ini jadikan tumbalnya untuk merapatkan ini dulu, menstimulus. Tuh, malah tambah rapat guys, sulit ini. Kita coba hilangkan yang bekas gergajinya di sini, dinding sebelah satunya. Jadi kadang tidak langsung jadi, tidak langsung pas. Jadi ukurannya tadi berarti ukurannya dia tidak membutuhkan yang terlalu tebal. Sepertinya kan ini tebal tadi, saya langsung potong, ternyata dia mintanya agak kecilan. Jadi kalau medianya yang dipakai itu bekas gergaji, dia akan seperti ini, keluar masuknya seret, keras keluar masuknya. Beda dengan karet seperti ini, bahan karet kan lebih empuk, elastis dipakainya, masih kencang, keras dia keluar masuknya keras. Kalau bekas gergaji itu keras kan. Kalau bekas gergaji dipakai untuk mengencangkan bilah itu kurang pas medianya. Yang benar adalah pakai karet. Bekas yang bantalan apa, alasnya sepatu. Kalau ukuran begini pas, tipis kan nanti. Oke. Kita coba masukkan lagi bilahnya. Oke, kita coba keluarkan, masukkan lagi, keluarkan lagi, masukkan lagi, keluarkan lagi. Cara keluar masuknya bilah itu dilihat, diperhatikan. Memegang golok itu kelihatan. Kalau orang yang biasa memegang golok dengan yang pemula, dia kelihatan. Kalau memegangnya seperti ini, itu sangat membahayakan bagi pemegang. Kalau misalkan ini kan mata bilah di sini, atau dibalik seperti ini, itu membahayakan. Jangan digenggam. Jadi memegangnya jari jemari kita seperti ini. Intinya jangan di mata bilahnya. Selanjutnya dimasukkan, dan punggung bilahnya yang kita dorong. Punggung bilah kita dorong, jangan sampai mata bilah ini mengenai dinding sebelah sini, dinding yang bagian tajamnya. Diusahakan jangan sampai, gitu ya. Nariknya pun terus dikunci ke depan, set. Nah, sudah aman. Oke, nariknya pun demikian. Yang sini jempol itu dibuat mendorong ke belakang. Nah, seperti ini, tak ke belakang, lepas kunci kan itu. Kita tarik dengan posisi punggung bilahnya yang kita dorong ke dinding sebelah belakang sini, punggung bilah. Set. Masukkan juga demikian. Memegangnya seperti ini, tidak digenggam. Ingat, tidak digenggam. Digenggam seperti ini, mencabut dan melepas dan memasukkan, salah. Digenggam seperti ini salah. Seperti ini megangnya. Masukkan, separuh, seperempat ya, ujung bilah masuk, terus punggung bilah yang kita dorong. Punggung bilah kita dorong, set. Menguncinya ke depan, set. Nah, ke depan, set. Sudah aman. Itu untuk keluar masuk bilah yang benar. Melepas tadi gimana? Kita undurkan, tarik keluar, punggung bilah menempel ke dinding belakang punggung bilah. Supaya apa? Mata bilah ini tidak setiap keluar masuk tidak menggerus atau menempel tidak bergesekan dengan ini yang namanya kayu. Kalau mata bilah ini bergesekan dengan kayu terus menerus,
maka akan mengurangi ketajaman. Kita kunci, tes, depan, dah aman. Satu, aman. Sekarang selanjutnya, yang ini sangat longgar, Mister Otok-otok, sangat longgar. Dia sangat longgar sekali. Jadi begitu sangat berbahaya ini, membahayakan. Jadi sangat longgar ini membahayakan. Begitu kita begini, lengah sedikit, dia akan keluar mengenai kaki kita, kaki orang lain. Naudzubillah, sangat-sangat membahayakan. Jadi oke, kita lepas dulu. Maka kita akan amankan sarung yang longgar ini. Caranya bagaimana? Kita potong lagi sesuai ukuran. Ini kan sangat longgar, sangat gede. Kita potong seperempat separuh yang lubang bilahnya ini. Kita tandai dulu sedikit saja, lalu kita potong. Oke. Tidak usah terlalu lebar. Jadi yang bagus itu mending bekas bantalan sepatu. Segini guys. Bekas bantalan sepatu. Kita masukkan. Begitu. Tidak tampak. Lalu kita tetesi dengan lem. Kita tetesi. Set. Kita tutup dulu rapat lemnya. Kita rekatkan. Medianya ke lem. Nah, rekat seperti ini. Sambil kita tiup-tiup. Supaya cepat kering. Mungkin sekitar 1 menit dia udah kering. Coba kita masukkan golok yang kecil dulu untuk media merekatkan secara totalitas. Tetap sambil kita tiup-tiup. Udah, goloknya kita masukkan. Masih sama golok memasukkannya. Punggung bilah yang kita dorong. Punggung bilah kita dorong. Lalu dikunci ke depan. Set. Aman. Oke, aman. Mengeluarkannya juga demikian. Kita dorong ke belakang, tes, buka kunci. Kita tarik punggung bilah yang kita dorong. Punggung bilahnya. Biar mata bilah ini tidak menggesek ke kayunya. Kita kunci, set ke depan, sangat aman. Oke, itu saja mungkin. Misalkan ke belakang, misalkan, insya Allah masih aman. Oke, aman insya Allah. Tidak sampai lepas. Ini lebih santai ya, ini lebih tidak terlalu. Oh, masih ada sedikit. Kita kencangkan mungkin pakai tisu ya. Jangan terlalu tebal, nanti takutnya ini ada potongan nih. Potongannya tadi yang potongan. Benar-benar kita menjaga, berhati-hati. Kita tiup. Kita coba tes dengan pisau untuk meratakannya. Nah, enak. Oke.
sangat longgar. Yang ini sangat longgar. Oke, yang tadi kan ada bekas potongan gergaji. Yang ini sangat longgar ini. Udah. Oke. Memang enak dia, keluar masuknya enak karena dibuat longgar. Tapi masih kurang kunci. Oke, sabar, kita akan terus rapikan. Jangan terlalu tebal potongan sepatunya, takutnya malah tambah seret. Oke. Kita tiup-tiup. Kita rekatkan dengan lemnya. Dia cepat sekali kering. Oke, kita coba penghuni aslinya. Masuk set. Oke. Set, tambah ngunci. Nah, ini kan ngunci. Kalau kita kendorkan, aman. Oke. Sedikit. Udah cukup. Menurut saya cukup, tidak terlalu digitukan kan orang. Paling jongkok kan minimal gini. Oke. Itu saja mungkin naturalisme atau natural cara penyampaian saya, cara penyajian saya, tutorial cara mengencangkan sarung golok yang longgar. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.